Para hadirin sekalian, kita telah melaksanakan dan mengamalkan sholat Ahmadiyah. Mungkin contoh seperti saya mengamalkan Ahmadiyah semenjak tahun pertama lahir Ahmadiyah 1963. Ya, 1963 Kiai Abdul Majid itu datang ke pesantren apalah pondok Rasul. Kemudian hasilnya seluruh santri di apalah diwajibkan mengamalkan sholawat tadi. Itu kira-kira 2 bulan setelah sholawat tadi diciptakan oleh mu'alif sholawat Ahmadiyah, termasuk saya. Kang dibilang termasuk generasi yang awal, tetapi bukan itu yang saya maksudkan. Saya diberi kesempatan untuk bisa ikut bersama-sama semenjak mulai diajarkan sholawat Ahmadiyah. Kalau di Jakarta umumnya setelah tahun 2000, tahun 1998 itu kejadiannya di kota Kediri terjadi yang ke Profesor Badan. Nah, waktu itu Presiden Abdul Rahman Wahid berkunjung ke Lirboyo. Sementara saya dengan tidak sengaja, kalau dibilang tidak sengaja juga bukan, dan memang sudah bukan, tapi kelihatannya kalau dilihat dari akal pikiran manusia, kejadian itu tidak sengaja. Masalahnya saya sudah ada di Jakarta, kurang memungkinkan mengenai biaya dan segala macamnya. Jadi seolah-olah perginya ke Kediri itu tidak sengaja karena menumpang rombongan yang mengadakan mendengarkan pidato Presiden Abdul Rahman Wahid yang di Kediri. Saya ikut rombongan, tidak sengaja saya dipertimbangkan. Padahal sebenarnya bukan tidak sengaja, hanya kelihatannya dalam pemikiran manusia seolah-olah tidak sengaja, karena semuanya telah ditentukan oleh Allah. Nah, itu mulai saya kembali dari tahun 1973 sampai 1998. Sebetulnya saya dari Jakarta, tetapi kondisinya tidak seperti yang diharapkan. Saya belum berani menyiarkan sholawat dia karena masih sendirian. Nah, kondisi apalah waktu itu yang sudah mendapatkan sholawat dia adalah Ustaz Haji Ubaidillah Isa. Nah, dengan dukungan beliau seorang, saya mulai berani menyiarkan sholawat Ahmadiyah, tetapi ya sambil pelan-pelan, sehingga akhirnya sedikit demi sedikit pembelajaran Ahmadiyah tersebar. Waktu tahun 2003, tahun 2000 itu ada rombongan dari Kediri untuk sampai di beliau rombongan Kiai Haji Abdul Hamid Majid memberikan perintah kepada saya, kamu bisa hendaknya tolong menyebarkan Ahmadiyah untuk daerah DKI dan sekitarnya. Padahal kalau dilihatnya pada kondisi saya
sama sekali tidak pantas untuk mengembang aman tadi. Tapi apapun dibuat, amanah tersebut saya terima. Dan akhirnya setelah makin lama ternyata arti untuk daerah DKI dan sekitarnya bukan DKI saja. Ternyata DKI dan sekitarnya itu meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat yang berdekatan dengan Jakarta. Nah, ya waktu itu saya baru sendirian. Untuk kota Jakarta saya katakan kebetulan saya ada kesempatan, yaitu dengan memakai kendaraan Vespa. Saya berjalan sendirian ke Jakarta Timur, ke Jakarta, dan bahkan ke Banten. Saya hanya berkunjung dengan silaturahim, tidak memberikan pembelajaran apa-apa, hanya berkunjung silaturahim. Ternyata karena kunjungan tersebut saya mulai dikenal. Biarpun seorang aja yang bergerak, ya mulai dari situ berkembang di Jakarta dan sekitarnya, melalui berbagai macam liku perjuangan yang berat, yang saya bayangkan kalau tidak ada kesungguhan mungkin tidak mungkin terjadi. Berkat izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama-kelamaan sehingga akhirnya sampai sekarang semua lagi di atas sebar dengan baik. Jadi semuanya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, dan itu bisa terjadi karena sebetulnya pada awalnya saya sendiri juga merasa tidak mampu. Tapi karena yang saya katakan, saya tidak memikirkan apa-apa, saya kurang mengerti sekolah dia. Karena tahun 1973 sudah di Jakarta. Nah, tahun 1973 perkembangan sekolah dia hampir tidak ada. Tapi karena saya mengajar di Ampala, ya kesempatan saya mengajar di Ampala, andainya saya kasih sebagian untuk mengamalkan selawat tersebut, tapi hanya bersorangan, bukan berarti kelompok. Dari itu semuanya saya rasakan makin berkembang dengan baik. Ya akhirnya setelah tahun 2023, karena usia yang semakin tua, saya kemana-mana kalau tidak diajak, itu artinya kalau tidak dijemput, bukannya tidak mau, tapi karena memang kesempatannya untuk melaksanakan itu agak sulit. Makanya kalau kemana-mana saya tidak dijemput. Nah, oleh karena itu pembelajaran bagi dia berjalan dengan baik. Penjelasan yaumiyah, mujahadah yaumiyah, mujahadah usuliyah, mujahadah syariah, mujahadah rubusana, mujahadah isusana, itu sedikit. Ya saya sendiri kurang begitu memahami. Ya, apa yang ada pada pengalaman saya yang saya kasihkan itu aja. Tetapi ternyata berkat bantuan dan kegiatan para kawan-kawan, bagaimana pola bentuknya, akhirnya bisa berkembang dengan baik. Nah, itu yang saya alami untuk semuanya mengingatkan bagi dia. Dengan kesungguhan, kalau boleh dikatakan dengan cinta, andaikan tidak ada rasa cinta, apa mungkin saya
berjalan kemana-mana, nggak mungkin. Nah, rasa cinta itu ternyata makin lama bukan makin bertambah baik. Akhirnya makin lama makin melemah. Akhirnya kegiatan menjadi dia seperti kita alami sendiri agak berkurang. Mudah-mudahan melemahnya rasa cinta pada mu'alif sallallahu alaihi wasallam itu tidak berlangsung terus. Itu karena kesalahan saya yang salah. Apa kok tidak bisa mencintai? Ya karena memang saya tidak memberikan pengabdian di dalam hati. Ya sesungguhnya dia sudah selalu saya, tetapi karena makin banyak pengamal akhirnya semakin sulit untuk ditangani. Nah, karena mungkin saya tidak selalu datang seperti yang ada wasitiannya atau amal wasitiannya ada, karena kemungkinan saya bisa berkunjung. Akhirnya itu menimbulkan rasa cinta yang sementara pertama kali itu sangat berarti sekali dalam penyelenggaraan dia, karena kesempatan untuk berkunjung itu tidak ada. Maka akhirnya mungkin dengan tidak sering bertemu, karena tidak sering bertemu itu menimbulkan rasa yang bagaimana gitu, sehingga akhirnya rasa cinta tersebut berkurang. Itulah merupakan kesalahan saya. Mengapa saya kok tidak kuat? Mengapa saya kok jadi lemah? Mudah-mudahan Allah tidak menanyakan saya dengan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mohon yang di Allah, mohon diketahui bahwa itulah kemampuan saya. Nah, akhirnya apa yang berlangsung terjadilah pada kenyataan yang ada. Itu yang terjadi. Bagaimana mau dikatakan itu adalah kesalahan saya tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal di dalam penyiaran media. Bukan salahnya bapak-bapak, salah saya karena saya tidak bisa berkunjung ke bapak-bapak atau ibu-ibu, sehingga karena keterbatasan saya berkunjung mungkin karena tidak jarang-jarang mengunjungi itu mungkin menjadikan rasa cinta itu menjadi melemah. Mudah-mudahan jangan disebabkan oleh tadi, mudah-mudahan jangan sampai disebabkan oleh karena tidak ada kunjungan itu. Nah, kalau atas sebabnya, nah mudah-mudahan aja karena memang Allah menghendaki yang tidak bisa ditahan lagi, akhirnya rasa cinta tersebut menjadi berkurang pelan-pelan. Alhamdulillah bagaimanapun keadaannya, tapi sampai sekarang saat ini penyiaran media ternyata masih berkembang dengan baik.